Halo, 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 yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau boleh drop satu kata di kolom chat, teman-teman boleh ketik apa aja, ya kan? Satu kata di kolom chat tentang perasaannya hari ini. Tentang perasaannya hari ini, tapi satu kata doang gitu, nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Jadi mewakili hari ini tuh kalau dilukiskan dalam satu kata, apa sih yang terasa? Oke, Kak Lidina yang happy selalu ini ya, luar biasa. Ada lagi nggak yang mau share? Kalau dituliskan dalam satu kata, eh, apa yang teman-teman rasakan hari ini? Mhm, nanti sambil aku lihat di bawah, ya, boleh teman-teman drop dulu. Mabu, dua kata boleh lah ya, luar biasa. Karena kalau luar doang sama biasa doang maknanya jadi berbeda ya, Mabu ya. Ada lagi yang lain? Grateful, kata kakak Nadia Hidayati. Oh, so sweet of you, Kak. Grateful selalu ya, bersyukur, kata kata Bunda Rizka. Iya, bersyukurlah maka nanti nikmatnya semakin banyak ditambahkan dari berbagai arah. Keren banget loh, leader-leader yang living Indonesia ini. Oke, aku mau remind compensation plan 101 yang akan dibawakan hari ini itu ada bonus plus-plusnya, informasi yang sedikit berbeda dibandingkan biasanya. Jadi teman-teman boleh ajak, tarik, lempar link kepada semua teman-teman yang uh, kita pikir membutuhkan sesi hari ini. Dan I know ada banyak senior yang hadir hari ini ya, ada banyak senior leader yang hadir hari ini yang udah bersama yang living lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Um, Nanti aku akan membawakan Compensation Plan 101 ini seolah-olah semua audiensnya adalah brand partner baru yang baru kenal yang living dengan tujuan supaya kakak-kakak bisa mengcopy paste ya. Kalau training itu kan ketika kita eh, merasa baru memulai, ragu-ragu apakah informasinya benar atau tidak, copy paste aja apa yang kita pernah dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ketika kita menyampaikan kembali kepada kelompok-kelompok baru terkait dengan training hari ini. So, eh, sekali lagi, nanti aku akan bawain persis seperti gimana aku bawain pertama kali ketika yang Living Indonesia training pertama aku itu di bulan September 2017. Nanti aku akan membawakan dengan cara seperti itu, sedetail itu, supaya teman-teman bisa kopas kembali, membawakan kembali seolah-olah nanti audiensnya semua adalah brand partner baru yang baru bergabung dengan yang Living. Itu tujuannya. Ya kan? Karena kalau aku nggak detail, kalau aku nggak bawakan seolah-olah ini adalah materi untuk brand partner baru, nanti teman-teman ada bagian-bagian yang uh, miss atau skip karena um, ngerasa kita udah paham gitu kan. Semua kan udah senior ya. Tapi audiens kita nggak pernah tahu apakah mereka benar-benar baru mulai, baru denger, dan baru mau join. Oke, jadi semoga teman-teman semua sehat selalu. Senang sekali ketemu di sesi hari ini. Ya kan, kita akan bawain Compensation Plan 101 yang sudah di remake, disesuaikan dengan update komplain yang terbaru. Oke, jadi kalau kita mau refresh lagi, ini adalah waktu yang tepat untuk itu. Oke, jadi teman-teman, tujuan kita mengedukasi, menyampaikan informasi terkait dengan Compensation Plan 101. Intinya setiap orang yang hadir, kalau dia baru, ya kan, dia punya gambaran seperti apa sih bonus dan komisi yang akan didapatkan ketika melakukan bisnis bersama yang living. Ketika dia udah agak lama, ya kan, dia semakin paham, ya kan, dia menemukan cara. Jadi nggak cuma paham tapi nggak tahu caranya, ya kan? Dia menemukan cara membentuk pondasi bisnis. Kemudian tujuannya lagi biar dia uprank, ya kan? Dia tahu bonus dan komisinya, dia tahu caranya, dan akhirnya tujuan dia untuk uprank tercapai. Kemudian kita ingin ya kan semua yang hadir di kelas Compensation Plan 101 yang kita bawakan itu memahami semua jenis bonus dan komisi yang bisa teman-teman dapatkan ketika ingin memulai melakukan bisnis sebagai brand partner baru yang living. Dan untuk paham itu semua, nanti mari kita refresh kembali
terminologi, istilah-istilah dasar yang digunakan dalam ruang lingkup yang living. Ingat, teman-teman baru itu mungkin belum familiar dengan istilah brand partner, dengan istilah lag, OGV, ini bahasa, bahasa apa nih gitu kan. Semakin detail kita menjelaskannya, maka semakin nyaman dan semakin smooth masa transisinya dari seorang brand partner baru menjadi seorang calon leader baru di komunitas kita. Dan selalu upayakan ketika kita menyampaikan materi apapun itu teman-teman, di awalnya audiens harus tahu, emang gue hadir di kelas ini tuh bakal dapat apa sih? Apa untungnya buat aku sih? Gitu ya. Emang kalau aku nggak hadir ruginya apa? Gitu. Jadi dengan mengutarakan apa-apa yang akan didapat setelah sesi berakhir, nanti semua akan mencoba bertahan, ya kan? Karena kan daya fokus orang itu kan beda-beda, mencoba bertahan sampai nanti dia selesai, dia paham, oh ini baru 2 dari 4 topik yang akan disampaikan nih. Dia akan mencoba bertahan dan ketika dia eh, agak ke distract sedikit, dia berusaha untuk refokus kembali bersama kita. Oke, jadi usahakan sampaikan ini. Setelah sesi berakhir, teman-teman akan paham A, B, C, D seperti hari ini. Oke, jadi di Young Living Indonesia yang secara general kita sampaikan terbuka di training antara Selasa atau Kamis jam 10 pagi. Nah, itu hanya baru ada 2 jenis training compensation plan. Ya kan? Ada yang 101, ada yang 201. Jadi di 101 kita belajar istilah-istilah dasar, terminologi dasar, memperkenalkan istilah-istilah sehingga ketika calon brand partner baru paham setiap istilah itu, dia akan bisa dengan mudah memahami virtual office, memahami statement bonusnya, akan dengan mudah berkomunikasi dengan kita ketika ingin bertanya ataupun ingin mengeluh atau komplain tentang sesuatu. Lalu di Compensation Plan 101, kita akan belajar syarat mendapatkan bonus dan komisi. Ya kan, kalau kayak karyawan yang living, syarat mendapatkan bonus dan komisi adalah rajin bekerja, datang on time, nggak telat, ya kan, mengerjakan semua pekerjaannya sesuai dengan limit waktu yang diberikan oleh atasan masing-masing, memiliki interaksi yang bagus dengan sesama kolega di kantor. Itu kalau karyawannya yang living. Nah, sebagai brand partner yang living, tentunya untuk mendapatkan bonus dan komisi ada syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian ada istilah bonus enroller. Jadi seperti yang kita tahu, seseorang bergabung dengan yang living itu ada macam-macam motifnya. Ada yang karena cinta mati sama produknya. Dia nggak peduli mau ada promo mau enggak, dia butuh produknya dia beli. Dia nggak peduli mau ada challenge atau enggak, dia butuh produknya dia beli, gitu ya. Dia IR, ya kan? Nah, tapi kemudian jika suatu saat dia sharing dan dia mendaftarkan seseorang, ya kan? Dia menjadi enroller, mendaftarkan seorang brand partner baru, itu ada bonus yang bisa kita sampaikan. Oke, lalu makin berkembang komunitasnya, makin berkembang dan semakin mendalam level-level di organisasinya, maka dia berhak dapat komisi unilevel dan nanti kita akan bahas rank advancement bonus alias RAB. Jadi mulai peringkat apa kita bisa dapat bonus kenaikan peringkat selain bonus enroller dan komisi unilevel. Itu semua nanti yang akan kita bahas di sesi hari ini, tapi jangan lupa nanti di depan ya di kemudian hari kalau nanti ada compensation plan 201 teman-teman juga wajib hadir supaya kita jadi tahu syarat komisi bagi seorang leader, apa itu generasi personal dan komisi generasi dan bonus tambahan untuk leader itu apa sih? Ya kan? Jadi kalau di summarize, compensation plan 101 ini akan membahas bonus dan komisi yang didapatkan oleh brand partner yang baru masuk sampai nanti yang berperingkat eksekutif, sedangkan 201 nanti akan membahas bonus dan komisi yang bisa didapatkan oleh brand partner mulai dari peringkat silver dan yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke istilah dasar. Jadi, yang living menyebut membernya sebagai brand partner, ya kan? Brand partner ini dia mendaftarkan dirinya, ya kan, untuk bergabung bersama yang living. Oke, untuk mendaftar dia membayar biaya keanggotaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku eh, oleh Departemen Perdagangan, ya. Dan brand partner jika dia ingin, jika dia mau, ya kan, dengan keinginannya sendiri, dia bisa mendapatkan komisi.
Oke guys, jadi mendapatkan komisi ini tuh eh, sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena nggak semua orang yang bergabung dengan yang living sebagai brand partner ingin dapat komisi. Ada juga yang mau pakai produk aja. Tapi kayaknya yang hadir di sini kalau aku lihat daftar namanya ini semua yang mau dapat komisi. Benar apa benar? Ya. Dan untuk bergabung sebagai brand partner, kita perlu membeli starter kit. Oke, membeli starter kit harganya 100.000, ya kan? Eh, ada persyaratan juga dari Deperindak bahwa starter kit itu tidak boleh memberatkan, oke? Dan yang pasti eh, nanti akan ada detailnya ketika seorang brand partner baru bergabung, ya. Nah, lalu ada istilah enroller. Siapa itu enroller? Jika kita udah bergabung sebagai brand partner yang living, kemudian kita mendaftarkan sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, siapapun yang pada akhirnya tertarik membeli essential oil yang living, kita daftarkan dia, kita disebut sebagai enroller. Siapa itu enroller? Orang yang memperkenalkan yang living, orang yang menjelaskan setiap produk pertama kali dibeli oleh brand partner baru tersebut, orang yang secara moral memiliki tanggung jawab selama 3 bulan pertama untuk memastikan brand partner barunya tahu mau diapain itu produk yang pertama kali dia beli. Kalau dia beli PEP, dia bertanggung jawab untuk memastikan brand partner barunya menikmati, menghabiskan, memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan setiap botol oil yang ada di PEP. Kalau dia joinnya pakai PEP. Kenapa pasar bonus itu diberikan 3 bulan berturut-turut ya untuk enroller? Karena secara psikologis ada penelitian yang menunjukkan butuh waktu 90 hari. 3 bulan itu kan sama dengan 90 hari ya. Butuh waktu 90 hari untuk memastikan seseorang memiliki engagement dengan sebuah brand, memiliki kepercayaan dengan sebuah brand, memiliki pengalaman yang menyenangkan atau tidak selama 90 hari pertama, guys. Guys, akan memastikan apakah dia akan terus bersama kita atau nanti akhirnya menjadi inaktif, ya kan, karena nggak diapa-apain. Oke, jadi eh sekarang ini dari tahun 2025. 2025 itu sebentar lagi berakhir. Jadi, jika teman-teman ingin punya bisnis yang long lasting, jika teman-teman merasa selama ini angka enrollment-nya tinggi, tapi yang stay itu persentasenya kecil, alias ada akhirnya mereka inaktif, ya kan? Inaktif nggak apa-apa, mungkin karena satu dan lain hal bisa direaktivasi. Namun, yang paling sehat adalah supaya mereka dapat persentase IR yang tetap besar di 25%, 20% ya, itu mempertahankan mereka tetap bersama kita. Oke, keuntungannya lebih banyak mereka stay bersama kita daripada terlanjur inaktif kemudian direaktivasi. Oke, nah, jadi enroller ini adalah orang yang bertanggung jawab memperkenalkan brand partner baru kepada yang living. Ada kata-kata tanggung jawab di sini, artinya di bebannya dia, yang living menitipkan gimana caranya brand partner baru ini menjadi seseorang yang satisfied dengan produk-produk yang living. Makanya pasar bonus itu diberikan selama 90 hari. Oke, saya daftarin seseorang, ya kan? Saya daftarin Kakak Lisa. Terus saya taruh Kakak Lisa di level 2 saya. Level 1 saya Kakak Yuni, ya kan? Maka Kakak Lisa disebut sebagai sponsor. Jadi sometimes saya bisa jadi punya enroller dan sponsor yang berbeda. Nanti ada contohnya, bisa jadi saya punya enroller dan sponsor yang sama. Nah, untuk istilah sponsor adalah pokoknya semua seseorang yang ada di atas saya, ya kan? Seseorang yang ada di atas saya secara langsung, gitu. Bisa jadi enroller saya ada di atas-atasnya lagi, tapi yang langsung ada di atas saya di struktur networknya, di struktur pohon jaringannya, maka itu adalah sponsornya saya. Oke, pahami dulu aja istilah-istilahnya. Jadi ada brand partner, enroller, dan sponsor. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ini ya yang saya maksud tadi. Ini contoh untuk enroller dan sponsor yang berbeda. Ya, ini ada si Anda. Oke, si Anda ini ya, di-enroll, diletakkan di level 2-nya enroller. Ya,
Ini berarti Anda memiliki enroller dan sponsor yang berbeda. Enrollernya ada dua level di atas. Nah, sponsornya orang yang berbeda. Ini boleh banget dipraktekkan. Ya, atau ini ada enroller, si Andanya boleh taruh di level 3 boleh nggak? Ya, jadi ada enroller, terus si Andanya ditaruhnya di level 3 gitu ya. Jadi nanti sponsornya seseorang yang di level 2. Ya ini tujuannya adalah ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa enroller dan sponsor itu bisa orang yang berbeda. Tapi jika kita baru mulai mengenroll, kita baru mulai menjalankan bisnis ya. Nah, kemungkinan besar seperti ini yang di sebelah kanan saya ini. Oke, nah enroller dan sponsornya sama. Jadi si Andanya kita taruh namanya di level satunya kita. Oke, jadi si Anda ini kalau kita mau taruh seseorang di level satu itu biasanya adalah seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita percaya, seseorang yang kita tahu dia punya intensi, punya keinginan untuk menjalankan bisnis. Ya, seseorang yang kita ingin build, yang ingin kita edukasi, yang ingin kita duplikasi, ini kita taruh di level satu. Oke, nah sometimes eh, kita praktekkan yang ini atau kita praktekkan yang ini, tergantung tujuannya apa. Oke, ini tentang enroller dan sponsor yang berbeda ataupun sama. Nah, kemudian ada istilah PV, ya kan? PV, personal volume. Setiap produk, setiap produk di yang living itu ada PV-nya, kecuali merchandise tertentu ya. Merchandise tertentu itu nggak ada PV-nya. Nah, kita beli satu produk ada PV-nya, dua produk ada PV-nya, tiga produk ada PV-nya. Jadi di total deh tuh ya belanjaan kita, order kita dalam satu bulan. Ya kan makanya disebut PV bulan Maret. Ya kan berarti belanja pribadi kita di bulan Maret. Ya kan mau dibeli secara IR, mau dibeli secara SO. IR itu kalau kita belanjanya langganan setiap bulan. Kita tentuin tanggalnya, kita tentuin produknya, itemnya, kuantitinya, ya kan akan dikirim otomatis di tanggal tersebut. Nah, sedangkan standar order ini tuh belanja yang kayak impulsif buying gitu guys. Suka-suka kita. Ya kan, sometimes ada orang yang udah belanja IR terus ternyata aku lupa nih peppermintku ternyata habis. Ya udah dia belanjanya nextnya purchase yang keduanya itu dengan cara standar order. Oke, tentunya ada benefit lebih banyak ketika seseorang belanja dengan cara essential reward. Yang kedua, yang teman-teman perlu paham adalah eh PV produk itu ya nggak selalu sama dengan harga yang kita bayarkan. Misalnya harga lavender berapa sih? Harga lavender? Ada yang ingat harga lavender? Satu botol 15 mili harga lavender? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, 389.000 kan? Berapa PV-nya lavender guys? PV-nya lavender berapa? 25, ya kan? 24,25. Oke, 24. Ayo, yang benar 24,25 atau 25,25? 24,25 ya. Nah, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa PV itu nggak selalu sama dengan harga yang kita bayarkan. Ya kan? Jadi ada PV produk yang besar, ada PV produk yang kecil, ya kan? Tergantung itu produk fast moving atau slow moving, ya kan? Eh, ada produk yang mahal, PV-nya kecil, biasanya itu yang laris manis Tanjung Kimpul. Ada produk yang harganya murah tapi PV-nya besar gitu. Ada yang seimbang gitu ya, jadi variatif banget. Nah, ini yang aku mau bilang adalah PV-PV dari produk yang kita belanja setiap bulan ini, ya kan, ini akan menjadi perhitungan komisi. Ya, jadi komisi di yang living itu dihitung berdasarkan PV, bukan berdasarkan harga jual. Ya, nah jadi sekali lagi nanti kalau ada orang baru bertanya, berarti bonus aku eh, misalnya di level satu aku itu ada, atau gini, dia enroll harusnya dapat fasar bonus 25%. Ya kan 25%-nya kan kali PV, bukan kali harga PEP.
Ya kan? Jadi semoga teman-teman paham ya. Jadi perhitungan komisi akan dilakukan berdasarkan total PV dalam sebuah akun, ya kan? Bukan berdasarkan harga pembelian. Ya, ini yang nanti akan menjadikan dia unik dan menarik. Oke? Kemudian ada yang namanya OGV. Aku belanja, aku punya total PV pribadi. Teman-temanku lagi yang lain di bawah juga belanja. Mereka juga punya masing-masing PV pribadi. Nah, PV-nya aku dan PV tim aku secara keseluruhan itu disebut dengan OGV, Organizational Group Volume. Total PV seluruh tim aku dan PV pribadi aku. Ingat, OGV itu juga include PV pribadinya aku. Oke, jadi kita udah selesai dengan PV dan OGV, ya kan? Nah, jadi kalau dicontohkan, eh PV, aku beli lavender 1, 24,25, digest 1, 33,75 PV-nya, peppermint 22 PV, lemon 11,5 PV, thieves 34,75 PV. Maka total PV pribadi aku di bulan September ini itu 126,25 PV. Oke, jadi teman-teman udah tahu bahwa setiap produk itu ada PV-nya dan ketika kita belanja 1, 2, 3, 4, 5 produk menjadi total PV pribadinya aku. Oke, kemudian emang kenapa ya eh, perlu tahu PV pribadi aku berapa dan apa benefit yang akan aku terima ketika aku memiliki jumlah PV tertentu. PV pribadi aku kalau 0 PV nih, kalau aku nggak belanja bulan ini, tapi aku mengenroll, ya kan? Aku mengenroll brand partner baru, tapi aku 0 PV, aku masih bisa tetap dapat bonus loh, ya kan? Bulan lalu aku baru bergabung. Bulan lalu aku baru bergabung beli PEP, lagi masih belajar explore PEP ini ya gimana cara menghabiskan eh, dengan efektif dan efisien ya kan. Tapi aku mengenroll. Nah, walaupun aku 0 PV, aku berhak dapat fast start bonus enroller level 1 dari setiap member baru yang aku enroll, yang aku daftarkan. Kemudian, aku punya 50 PV pribadi. Ya, saat aku punya 50 PV pribadi, maka selain mendapatkan fast start bonus enroller level 1, ya, aku adalah enroller level 1 saat aku mengenroll brand partner baru. Oke, kemudian brand partner baru aku itu juga mengenroll temannya yang lain, ya, maka aku menjadi enroller level 2. Dan karena aku punya 50 PV, aku bisa dapetin tuh fasad bonus enroller level 1 dari yang aku enroll secara pribadi dan fasad bonus enroller level 2 dari enrollan brand partner yang tadi aku enroll. Ya, A mengenroll B, B mengenroll C. Maka A mendapatkan fasad bonus enroller level 2 dari C. Oke, dengan catatan aku punya minimal 50 PV pribadi. Kemudian, kalau aku punyanya 100 PV gimana? Aku punya 100 PV pribadi, selain fasad bonus level 1, fasad bonus level 2, aku juga bisa dapat komisi unilevel dan komisi generasi. Oke, dan kalau aku bisa lebih dari 120 PV, ya, maka aku bisa dapat fasad bonus enroller level 1, enroller level 2, komisi unilevel, komisi generasi, serta essential reward promo. Oke, kenapa ya ini ada gradual PV pribadi ini dengan benefit yang berbeda-beda? Tadi seperti yang saya bilang di awal, setiap orang itu kan bergabung dengan yang living dengan intensi yang berbeda-beda. Ya, ada yang cuma pakai produk aja. Ya, kadang dia enroll, kadang enggak, tapi dia selalu rutin beli produk. Mungkin dia ada di sini, ya kan? Kita wajib ingetin ketika kemudian brand partner baru yang dia enroll mulai mengenroll seseorang yang lain, ya kan? Bilang, sampaikan, edukasikan bahwa kamu jadi enroller level 2 tuh, ya kan? Kalau kamu punya 50 PV, kamu bisa dapat fast start bonus enroller level 2-nya.
Demikian juga ketika dia mulai membangun bisnis, ya kan ada komisi unilevel, level-levelnya udah terbentuk, edukasikan dengan dia punya status PV, dia menunjukkan contoh, memberikan teladan, ya kan ada banyak produk yang bisa dia eksplor dan dia gunakan, merasakan manfaatnya untuk kemudian dia sharing lagi dengan setiap orang baru yang dia temukan, atau dengan timnya dia yang mungkin butuh ekspansi ke kategori produk yang berbeda. Nah, dia minimal di 100 PV. Ya kan? Kalau dia udah punya konsumen dan juga belanja pribadinya, ya kan? Angka 120 PV kayaknya bukanlah hal yang mustahil gitu ya. Jadi 120 PV ini atau 100 PV ini nggak selalu belanja pribadi kita. Bisa jadi itu gabungan antara belanja pribadi kita dengan konsumen-konsumen kita yang nitip yang belum mau join sebagai brand partner yang living. I know teman-teman pasti udah praktekin ini. Oke, ini kaitannya. Apa bedanya jumlah PV pribadi saya dengan bonus dan komisi yang akan saya dapatkan? Oke, sampai sini teman-teman paham? Boleh kasih respon 2-3 orang? Oke, tadi kita udah bahas PV ya. Sekarang kita lihat untuk contoh OGV ya, OGV, Organizational Group Volume. Jadi, jika saya 100 PV, lalu setiap orang yang ada di organisasi saya 100 PV juga, ya, maka total OGV saya adalah 1000 PV. Tadi kan kita udah bahas tuh definisinya OGV itu adalah jumlah total pribadi saya dan seluruh PV tim yang ada di organisasi saya. Oke, nah dengan bentuk seperti ini, OGV-nya disebut dengan 1000 PV. Lanjut dengan istilah kaki. Kaki, leg ya bahasa Inggrisnya. Jadi, yang mana yang kaki ya? Kalau kita mengendorse seseorang, kita taruh dia langsung di level 1 kita, maka dia adalah kaki kita. Kalau kita punya di level 1 kita itu 5 orang, ya kan? Baik yang kita endorse secara pribadi atau ditaruh oleh seseorang yang ada di atas kita di level satunya kita jadi sponsor, maka itu adalah kita punya 5 kaki. Oke, yang perlu diingat lagi, kaki itu adalah garis vertikal ke bawah dan untuk terhitung sebagai leg, sebagai kaki, maka di puncak kaki alias di level 1 itu harus ada minimal 100 PV. Ini nanti ada kaitannya mulai dengan persyaratan eksekutif, kaki kualifikasi eksekutif. Itu kan eksekutif itu nanti kan harus punya 4000 OGV dan 2 kaki minimal 1000. Dan untuk dihitung sebagai kaki, puncak kakinya atau level satunya harus minimal 100 PV. Oke, jadi ini istilah yang selanjutnya, kaki. Kita lihat, ini ya, ini ada A, B, C. Ini si Anda. Nah, berarti si Anda ini punya 3 kaki nih. 1, 2, 3. Ya kan, 1, 2, 3. Jadi si Anda dengan kondisi organisasi kayak begini, ya, itu dia punya 3 kaki, ya, 3 kaki. Sekali lagi, kalau aku boleh pesan, kalau kita mau bentuk kaki kualifikasi pondasi dasar bisnis, upayakan seseorang di level 1 itu seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita paham maunya apa dengan yang living. Oke, ini kaki. Nah, kita lihat sekarang level. Jadi kalau level, ya, kalau kaki tadi adalah eh, garis vertikal, maka level adalah garis horizontal. Jadi kita paham ada kaki, ada level. Kalau tadi ini adalah dia punya 3 kaki, maka ini dia punya 2 level. Oke, ini level 1, semua yang mendatar, ini level 2, semua yang mendatar. Kemudian OGV. Jadi OGV itu kita lihat legnya berapa, levelnya berapa, total PV belanja semua yang ada di tim kita plus PV kita pribadi itu totalnya berapa. Dan kondisi ini maka dia punya 3 leg, 2 level, dan 1000 OGV. Oke, nah ini berapa ada OGV-nya teman-teman? Boleh dihitung cepet-cepetan. Berapa total OGV yang dimiliki si Anda? 5, 4, 3, 2,
Satu, banyak. Ada yang ngetik banyak. Lucu banget sih Kakak Lisa. 1.500 kata Kakak Ita. Kata Kakak Ruri, kurang nolnya. Iya, coba kita hitung ya. Ini kan dipukul rata ya, semua punya 100 PV pribadi. Berapakah total OGV yang ada di sini? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, 1.500 OGV. 1.500 OGV. Baik, semua udah paham. Lanjut. Kemudian, tadi kita udah tahu PV, udah tahu OGV, udah tahu lag, ya. Nah, untuk member baru, brand partner baru, dia mau 50 PV, tentunya nanti akan dapat apa kalau 50 PV? Kalau dia hanya 50 PV pribadi, dia bisa dapat apa ya? Bonus yang mana ya? Fast Start bonus enroller level 1, 50 PV. Dan 2. Yes. Ya, kalau 50 PV dapat ya Fast Start bonus enroller level 1 dan 2. Oke, nah kemudian jika dia punya 100 PV pribadi, selain Fast Start bonus enroller level 1 dan 2, dia bisa dapat apa lagi kakak-kakak? Unilevel. Unilevel generasi. Baik Kak Putri Gusti Hakiki Kak Ruri, Unilevel dan generasi. Ya. Nah, ini kita mesti jelasin. Oke guys, kita mesti jelasin supaya tidak ada eh, yang tertinggal. Oke, kemudian saat seorang ingin naik peringkat sebagai star, ya, maka untuk maintain peringkat PV pribadi itu selalu ada di minimal angka 100. Mulai dari star sampai yang tertinggi Royal Crown Diamond. Itu minimal 100 PV pribadi. Jadi yang living ingin menunjukkan bahwa teman-teman nggak perlu punya stok pribadi. Biar Bu Kirmi dan teman-teman Ops ya yang bikin stok di gudangnya yang living, di warehouse-nya yang living. Jadi kalau teman-teman memang secara natural belanjanya ada di angka 120, 190, it's okay. Tapi syarat untuk memaintain peringkat itu ada di minimal 100 aja gitu ya. Nah, kemudian untuk star itu OGV-nya minimal 500 ya. OGV-nya minimal 500. Yes, Bunda Rizka, nggak perlu nyetok-nyetok ngapain biar itu PPUC Pontianak yang jagain stok ya. Minimal 500 OGV maka dia jadi star, disebut sebagai brand partner berperingkat star. Kemudian senior star. Ya, sama PV pribadi kan sama ya, sampai jadi RCD itu kan minimal di angka 100. Nah, senior star minimal punya 2.000 OGV, eksekutif itu selain ada syarat OGV di 4.000, karena dia mulai menjadi calon leader, ya bahkan mungkin jiwanya udah jiwa leader. Dia harus punya dua kaki, ingat tadi kaki garis vertikal atau horizontal? Dia harus punya dua kaki, masing-masing setiap kakinya itu 1.000 PV. Oke, jadi makanya nanti tadi kita belajar secara mendasar apa sih PV, apa sih OGV, apa sih lag gitu ya. Jadi di dua lag itu harus ada minimal 1.000 PV dan dia punya 4.000 OGV, maka dia bisa jadi eksekutif. Oke, ini persyaratan peringkat. Kemudian kita intip virtual office yuk. Ya, ini beneran virtual office, bukan buatan. Memang diambilnya sudah lama, di capture-nya sudah lama di Agustus 2019. Tapi ini nyata. Oke, jadi ada seorang platinum. Ada seorang platinum, ya. Berapa guys OGV platinumnya? OGV platinumnya berapa? Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa tolong ketik? 607.000.
Yes, aku agak demanding minta kakak-kakak lihat ya. Kak Putri Gusti Hakiki pakai wow. Ini wow. Ya kan? Platinum dengan OGV 600.000. Apa sih yang terjadi sebenarnya, saudara-saudara? Jadi, kalau kita lihat dia kan platinum, ya. Lihat nih, PV pribadi platinum itu 120, ya kan? Berarti kemungkinan besar dia ngejar PVIR promo, ya, di 121,75 ini PV pribadinya. Kemudian, kita lihat nih, level satunya ada beberapa, ya kan, dengan berbagai peringkat. Ya, ada eksekutif, ada senior star, dan ada star. Oke, kita lihat eksekutif yang pertama nih, guys. Berapa nih OGVC eksekutif ini? Eksekutif yang pertama nih, berapa OGV-nya? Eksekutif 516.000. Kak Putri bilang nangis. Kenapa kamu menangis, Kak? Oke, 516.000 ya. Senior star. Eksekutif. Sebentar. Kemudian, eksekutif yang kedua, berapa OGV-nya? Ini kita sekalian bedah kasus ya. Berapa OGV-nya eksekutif yang kedua? Semua menyimak dengan baik. 62.000. Masih sedih nggak? Ada yang nangis lagi nggak? Masih, Kak Ruri bilang masih. Oke. Nah, kemudian ada senior star ya. Leg yang ketiganya senior star. Itu OGV-nya berapa, Kak? Senior star. Leg yang ketiga nih, berapa? 17.000. Mestinya 17.000 tuh bisa jadi apa ya, guys? Peringkatnya. Dengan 17.000 tuh harusnya minimal bisa apa ya? Silver. Silver. Oke. Kemudian ini ada star. Starnya 1.500. Which is ini real. Ya kan? Memang senior star itu minimal 2.000. Jadi star di 1.500 itu wajar banget. Ya. Jadi kalau kita lihat nih PV pribadinya ndak neko-neko ya. Ndak neko-neko. Oke, aku mau bilang apa sih? Ya, dengan menunjukkan contoh ini tuh aku mau menyampaikan apa sih? Aku mau menyampaikan bahwa ketika kita klik nih ya, ini kan level satu. Kita klik dia, ya kan terbuka tuh kan ya level 2 3 4 5. Karena dia eksekutif dengan OGV 62.000 aja itu kan eh, sudah super duper mencengangkan ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena di bawahnya ada silver. Ya, level 2-nya ada silver 58.000. Level 3-nya ada silver 46.000 OJV-nya. Level 4-nya senior star dengan 39.000. Nah, di level 5 dia punya gold 39.000. Di level 6 dia punya silver 17.000. Ya, ada eksekutif 8.000, it's okay. Eksekutif 7.000, it's okay. Ya, apa sih moral of the story dari tampilan organisasi seperti ini? Salah atur kaki, jadi pincang. Oke, kenapa sih orang bisa salah atur kaki? Kenapa sih orang bisa salah atur kaki? Kenapa orang bisa salah atur kaki? Kenapa orang bisa tersesat? Mau ke Bogor, nyampainya ke Depok. Mau ke Depok, nyampainya ke Serpong. Kenapa sih orang bisa begitu? Nggak bikin kaki baru, hanya fokus sama satu kaki aja. Kenapa sih orang fokus sama satu kaki aja, nggak kepikiran bikin kaki baru? Hmm, kenapa sih user, kata Bunda Rizka? Iya, terus kalau user, apakah kita mau biarin dia bikin satu kaki aja, dia eh, nggak nggak menata kakinya sehingga pincang?
Oke, aku pertajam pertanyaannya. Nggak paham aturan main, kata kakak Puri. Hmm, oke. Semakin tajam, dia nggak paham aturan mainnya ini dia salah siapa? Siapa yang bersalah? Info leader nggak lengkap, nggak teredukasi. Oke, yang wajib mengedukasi dia siapa sih? Hmm? Siapa yang harusnya mengedukasi nih? Enrollernya, enrollernya. Oke, aku setuju. Selain enrollernya siapa lagi? Leadernya. Oke, oke. Ya, aku mau bilang nih, dengan kondisi kayak gini, ya kan, dengan OJV sedemikian, ya, ini si eksekutif ini, eksekutif level satunya, ya kan, sama silver level 2-nya yang harusnya bisa jadi gold, ya kan, silver level 3-nya yang harusnya bisa jadi gold, gitu kan. Ini adalah tanggung jawab enroller dan leadernya. Ini semua gemes ya, lihat organisasinya ya. Semua gemes nggak sih? Ya, dan alhamdulillahnya ini udah tahun 2025 ya. Semua leader udah mengedukasi dirinya dan mengedukasi timnya dengan sangat baik terkait dengan ini. Oke, jadi kalau ini yang terjadi, teman-teman bisa lakukan apa sih? Kalau teman-teman yang jadi kakak platinum ini, teman-teman bisa lakukan apa sama eksekutif yang OJV-nya 516.000? Apa yang akan teman-teman lakukan? Follow up, oke? Follow up mau ngobrol apa, Bundo? Mau kasih tahu apa? Kenapa dia OJV-nya 500.000 tapi dia jadinya eksekutif? Apakah yang terjadi? Cari tahu dulu tujuan dia yang living. Oke, terus bantu dia punya leg baru, kata Bulina. Oh, berarti dia OJV-nya 500.000 tapi peringkatnya hanya eksekutif, dia kekurangan leg kah, Bulina? Aku suka nih diskusi kayak gini. Apakah dia kekurangan leg atau bagaimana? OJV-nya 500.000, peringkatnya eksekutif. Kira-kira apakah dia kurang leg atau kurang yang lain? Atau legnya sebenarnya cukup, tapi kurangnya yang mana ya? Sehingga peringkat dia cuma eksekutif. Kasih info bisnis kalau dia punya peluang besar. Yes. Nah, sekarang kan kondisinya OJV-nya udah 500.000 nih. Dia sebenarnya dapat bonus, dapat komisi dari yang living. Tapi peringkat dia cuma eksekutif. Punya bayangan nggak? OJV-nya 500.000, berarti dia hanya punya dua kaki saja yang OJV-nya minimal 1.000. Berarti lagi dia punya banyak leg, ya kan? Dia punya banyak leg, dia punya banyak level satu yang OJV setiap legnya itu nggak ada yang mencapai 4.000. Artinya lagi, benar tadi kata kakak Putri. Dia punya banyak leg, tapi nggak ada yang sampai minimal 4.000 leg-legnya itu. Makanya dia nggak bisa silver. Ya, nah yang bisa dilakukan apa? Like-nya nggak ada yang 4.000. Yang bisa dilakukan apa? Dia bisa enroll taruh di bawah kan? Dia bisa enroll taruh di bawah. Supaya berkembang. Seseorang yang pengen bisnis, kita bisa taruh tuh di bawah leg-leg yang lemah itu. Taruh di sponsor yang berbeda. Ya kan? Supaya leg itu berkembang, supaya nanti pada akhirnya punya 4.000. Itu pasti ada 2.000, 3.000, ya kan setiap legnya. Tapi berhubung nggak ada 4.000, walaupun OJV-nya 500.000, dia nggak bisa jadi silver. Oke? Apakah kita sama-sama memahami situasi ini? Ya, ini terjadi karena dia kurang dalam, kurang bertumbuh legnya. Legnya ada banyak, buktinya OJV-nya ada banyak. Dia pasti punya enrollment yang juga banyak, tapi dia nggak paham bahwa untuk jadi silver itu harus 4.000 dan dia nggak paham bahwa ada yang namanya enroller dan sponsor yang berbeda yang kita bisa taruh di bawahnya. Oke ya, semoga di mulai tahun 2025 ini nggak ada lagi yang terjadi. Oke, kemudian bonus enrollment. Kita bisa dapat kalau kita mengenroll brand partner baru. Intinya bonus enrollment itu gitu aja udah.
kita daftarin brand partner baru, kita dapat bonus enrollment. Ya. Nah, start living bonus yang pertama, saat kita mengenroll brand partner baru, ya kan, untuk kita dapat start living bonus ini, itu kita ngenroll seseorang, dia belinya harus PP. Ya, diffusernya boleh milih. All, Desert Mist, Kaktus, Nebu, ya kan? Nah, tapi yang pasti harus PP dan harus minimal 50 VV pribadi. Oke, dan jumlahnya kalau dirupiahkan 295.000. Kapan kita dapat ini? Di bulan dia bergabung. Misalnya dia daftar daftar di tanggal 15 September, ya kan? Nah, dia beli PEP-nya di tanggal 25 September. Maka dia bisa dapat, enrollernya bisa dapat start living bonus ini selagi dia punya minimal 50 PV pribadi. Yang kedua, sebagai enroller, kita bisa dapat fast start bonus. Ya, fast start bonus tadi seperti yang kita singgung di awal, itu ada dua jenis. Enroller level 1 dan enroller level 2. Jadi ini si Anda, ya, Anda di-enroll, ya kan, oleh enrollernya. Dulu si A. Si A ini dulu di-enroll oleh si B. Ya, maka A akan mendapat 25% dari belanjanya Anda, 25% kali PV ya. Kalau dia bergabung dengan beli PEP, berarti PEP itu kan 100 PV. Nah, 25% kali 100 PV itu kan 25 PV, ya kan? Nah, di kalau dibuletin ya, kalau dirupiahkan jadi 295.000. Oke, ini ada tulisan hingga 2.952.000. Maksudnya apa ya? Jadi begini, di dunia nyata memang jarang terjadi ya, ada bank partner baru itu bergabung dengan membeli 1.000 PV langsung. Oke, 1.000 PV langsung. Nah, 25% kali 1.000 PV itu kan 250 PV. Jadi, fasad bonus level 1 itu dibatasin maksimal hingga 1.000 PV, guys. Ya. Jadi kalau ada yang belanja bank partner barunya 1.100 PV, maka fasad bonus enroller level satunya tetap dihitung 25% kali 1.000 PV, bukan kali 1.100 PV. Ya, jadi di cap di 1.000 PV. Nah, untuk enroller level 2, ya, dia dapat 10% dari PV-nya si Anda. PV belanjanya si Anda. Kalau tadi maksimal 1.000, maka 10% kali 1.000, ya, kalau dirupiahkan 1.181.000. Oke, jadi ini enrollernya enroller, ya. Dan fasad bonus ini bisa didapatkan selama 3 bulan setelah enrollment terjadi. Bulan pertama di enroll, dapat fasa bonus bulan pertama. Bulan kedua dia belanja lagi, dapat bulan kedua. Bulan ketiga dia belanja lagi, dapat bulan ketiga. Fasa bonus bulan ketiga. Baik enroller level 1 maupun enroller level 2. Ya. Nah, kalau eh, enroller level 1 nggak ada syarat untuk dapat fasad bonus, nggak ada syarat PV, maka enroller level 2 itu dia harus punya minimal 50 PV. Kalau enroller level 2-nya 0 PV, nanti sistem akan cari dulu si enroller level 2 ini siapa enroller level 3-nya, ya, akan dicari lagi enrollernya dia nih. Nah, yang minimal 50 PV, maka fasar bonus enroller level 2-nya akan di roll up sampai ketemu enrollernya enroller lagi yang minimal 50 PV. Oke, kita lihat contohnya di sini. Oke, jadi fasar bonus itu sekali lagi bisa teman-teman dapatkan selama 3 bulan berturut-turut sejak seorang bank partner baru bergabung. Ya, untuk enroller fast start level 1 itu nggak ada syarat PV. Ini sekali lagi memudahkan semua bank partner baru yang baru bergabung, ya, yang ngerasa produk gue belum habis, gue baru beli PEP nih, gitu ya. Dia belum ada intensi, masih sibuk explore. Nah, kita bisa
bisa kasih tahu bahwa kamu bisa tetap dapat kok fast startnya. Walaupun kamu belum belanja di bulan ini. Kalau kamu mau daftarin, daftarin aja. Kamu dapat 25% dari PV brand partner baru kamu. Ya, tentunya kalau teman-teman udah peringkatnya senior star, peringkatnya eksekutif, POV-nya nggak begitu. Ya, jadi bukan berarti kemudian eh berarti aku nggak perlu punya PV dong, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, tergantung intensinya kakak apa. Kalau intensinya cuma dapat fasad bonus, bisa 0 PV. Kalau ingin maintain rank, tentunya nggak bisa 0 PV. Ya kan? Leader itu kan dilihat oleh timnya, dilihat oleh downline-nya. Kalau kita minimal 100 PV, ya kan, kita tunjukkan kita minimal 100 PV dan kita responsibel dengan semua orang yang ada di tim kita, tentunya akan berbeda dengan kita hanya 0 PV. Oke, jadi ini untuk semua orang baru, semua brand partner baru yang baru kita enroll atau seseorang yang udah ada lama lama di tim kita, belum belanja lagi tapi dia mau mengenroll, dipersilakan aja karena dia tetap dapat fast start bonus level 1. Oke, 25% dari PV belanja brand partner barunya. Kemudian, fast start bonus enroller level 2. Kalau start living bonus didapat harus IR. Start living bonus harus IR. Enggak sih Kak, SO juga boleh ya start living bonus. Kalau kita mau dapat start living bonus, 50 PV-nya harus IR nggak? SO juga boleh ya. Kemudian fasad level 2. Ini kita harus minimal 50 PV. Jadi eh, pesannya adalah begini. Saya mengenroll Uni, ya kan? It's okay kalau saya mau 0 PV. Tapi saya nggak pernah tahu hingga suatu hari nanti saya lihat di VO, Uni mengenroll Irianto. Oke, nah berarti kan saya jadi enroller level 2 tuh. Kalau saya nggak 50 PV, maka saya skip dapat fasad bonus level 2-nya. Nanti enrollernya Indri yang akan dapat enrollernya Indri yang minimal 50 PV di atas yang akan dapat fast start level 2-nya. Jadi di roll up. Ya, ini jumlahnya 10%. Oke, ada pertanyaan nggak terkait fast start bonus? Level 1 dan level 2. Ini clear ya. Level 1 itu boleh 0 PV. Term and condition berlaku. Kalau kakak-kakak leader tentunya nggak 0 PV ya. Bagi teman-teman baru ini tujuannya adalah yang living ingin memberikan kesempatan semua brand partner yang baru bergabung, yang baru menjalankan bisnis, yang baru belajar mengenrol untuk secepat mungkin mendapatkan bonus dan komisi. Oke? Nah, kemudian ini kan tadi kita ngomong tentang enrollment ya. Fasad bonus dengan perhitungan seperti ini berlaku juga ketika kita mereaktivasi brand partner yang udah tidak aktif. Ya, berlaku juga ketika kita mereaktivasi brand partner yang udah nggak aktif. Definisi reaktivasi itu adalah brand partner yang udah tidak mengorder selama 13 bulan berturut-turut. PV-nya 0, terus selama 13 bulan berturut-turut. Kita lihat di VO, dia udah nggak ada, udah menghilang karena udah inaktif akunnya. Ya, untuk lebih memastikan lagi kita bisa telepon. Wah, ini Yuni udah 13 bulan berturut-turut nggak belanja di VO aku udah hilang. Aku telepon member service untuk menanyakan benar nggak ya Yuni dengan ID 123456789 ini udah inaktif sehingga aku bisa reaktivasi. Ya, supaya kita bisa mereaktivasi orang yang tepat, supaya ketika persyaratan reaktivasinya memenuhi, kita bisa kembali dapat fasar bonus saat saya mereaktivasi Yuni. Gitu ya guys ya. Jadi sekali lagi, perhitungan fast start level 1 ya dan level 2 itu maksimal di belanja 1000 PV. Karena level 1 itu 25%, maka dia akan dapat maksimal 250 PV. Level 2 itu 10%, ya, untuk enroller level 2 dia dapatnya 10% dari 1000 PV yaitu 100 PV. Baru masing-masingnya nanti dikali 11.810 rupiah. Oke, sampai sini paham? Boleh aku dapat 2-3 respon? Nah, kemudian kita lihat contoh perhitungannya. Oke, thank you responnya guys. Ini ada Winda, ya. Ini ada Winda, ada Yuni, ada Anda. Jadi, Anda mengenroll Yuni.
Ya kan? Anda dan Yuni ini sama-sama 100 PV nih. Kita nanti akan lihat contoh di dunia nyata ya. Anda dan Winda ini sama-sama 100 PV pribadi. Anda mengenroll Yuni. Yuni belanjanya juga 100 PV. Maka Anda akan dapat 25% fast start dari PV-nya Yuni. 25% kali 100 PV. 100 PV ini datangnya dari PV-nya Yuni. Itu dia dapat 25 PV. Kemudian lanjut, Yuni mengenroll Winda. Ya, maka Winda belanjanya 100 PV, Yuni akan dapat 25% dari PV-nya Winda. 25% kali 100 PV, 100 PV yang ini datang dari PV-nya Winda, maka Yuni dapat 25 PV. Nah, di sisi lain, Anda ini kan enroller level 2-nya Winda. Ya, Yuni ini enroller level satunya Winda. Karena Yuni dulu di-enroll oleh Anda, ya, maka Anda menjadi enroller level 2-nya Winda. Oke, apa yang terjadi? Anda akan dapat 10% sebagai enroller level 2-nya Winda. Anda akan dapat 10% dari PV-nya Winda. 10% kali 100 PV sama dengan 10 PV. Sekali lagi, Yuni adalah enroller level satunya Winda, sedangkan Anda adalah enroller level 2-nya Winda. Oke, sampai sini teman-teman paham perhitungannya? Ini dengan kondisi semuanya 100 PV, tiga-tiganya 100 PV. Ini kan harapan ideal ya. Harapan idealnya begini. Kemudian kita lihat rupiahnya ya. Maka yang didapatkan Yuni ya kan. Tadi kan total fasarnya Yuni itu kan 25 PV. 25 PV kali 11.810, maka Yuni mendapatkan fast start level 1 sebesar 295.250. Sedangkan Anda, ya kan, dia tadi kan dapatnya, aku mundur ya, 25 PV dari Yuni, 10 PV, 10 PV dari Winda. Maka Anda dapatnya 25 tambah 10 PV, 35 PV. Jadi, total fasad bonusnya Anda 35 PV kali 11.810 sebesar 413.350 rupiah. Berlaku sampai berapa lama? Ada yang bisa bantu, teman-teman? Kakak Nova bertanya, 3 bulan sejak kapan? Sejak terdaftar, sejak di-enroll. Yes, tadi di bagian ini ada jelas ya Kak ya, Kak Nova. Nih, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi 3 bulan berturut-turut sejak seorang bank partner baru di-enroll. Udah jelas Kak Nova? Boleh kasih respon ya. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Di sini posisinya Anda 50 PV, ini pakai persyaratan minimum ya, bare minimum. Anda 50 PV, Uni 0 PV, Winda 100 PV. Jadi Anda ini udah agak lama bergabung, ya kan? Yuni ini baru bergabung nih, bulan lalu beli PEP, terus dia ngenroll Winda, Windanya beli PEP juga. Kita lihat apa yang terjadi. Anda mengenroll Yuni, ya kan? Anda nggak dapat fasad bonus dari Yuni, ya, di bulan kedua ini, karena Uni PV-nya 0. Ya, Uni PV-nya 0. Oke, 25% kali 0 PV, 0. Anda tidak dapat fasad bonus di bulan kedua ini dari Uni, karena Uni PV-nya 0. Kemudian, karena Uni yang dulu mengenroll Winda, di bulan kedua ini, Winda belanja lagi nih 100 PV. Nah, walaupun Uni PV-nya 0, dia dapat 25% dari PV-nya Winda nih, fasad bonus bulan kedua ya. Maka 25% kali 100 PV itulah 25 PV. Nah, Anda kan 50 PV. Anda enroller level 2-nya Winda. Ya, level 2 Faster kan 10% dari PV-nya brand partner baru, PV-nya Winda. 10% kali 100 PV, 10 PV. Jadi ini situasinya udah beda nih di bulan kedua. Oke, nah kemudian kita lihat rupiahnya. Anda, ya kan, pasar bonusnya tadi kalau yang ada sebagai enrollernya unit dia 0 PV. Sebagai enroller level 2-nya Anda, Winda, dia dapat 10 PV. Jadi total fasad bonus yang diterima oleh Anda itu 10 PV kali 11.810.
Sedangkan total fast start bonusnya Yuni, walaupun dia 0 PV, ya ini kan masih 3 bulan pertama nih, ini bulan kedua kan, dia dapat, walaupun dia 0 PV, dia dapat 25 PV kali 11.810. Oke, aku mau kasih tahu. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita jadi enroller level 2 ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau dia mau dapat fast start bonus enroller level 2-nya di bulan 1, 2, 3, maka Anda ini harus kita ingatin harus punya minimal 50 PV supaya dapat fast start enroller level 2. Ada pertanyaan boleh drop di kolom chat ya. Kemudian kita lihat contoh yang di bulan ketiga. Oke, masih Anda, Yuni, dan Winda. Anda mengenroll Yuni kan? Nah, di bulan ketiga ini, Anda eh, Anda dapat 25% dari PV Uni. Ya kan? Anda dapat 25% dari PV Uni. Anda kan enroller level satunya Uni. Ya kan? Walaupun Anda nol terhadap Uni, dia tetap dapat 25% dari PV Uni. Ya, 25% kali 50 PV, Uni belanjanya 50 PV, 12,25 PV. Kemudian, Uni kan 50 PV. Ya, enroller level satunya Winda. Dia dapat 25% dari PV-nya Winda yang 100 PV. Ya. Kemudian, Anda ini kan enroller level 2-nya Winda. Berhubung bulan ini Anda 0 PV, ya, Anda nggak dapat fast start bonus level 2 dari Winda. Karena sebagai enroller level 2, dia harus punya minimal 50 PV pribadi. Oke, kalau kita lihat rupiahnya seperti ini. Jadi Anda tadi dapat 12,25 PV, rupiahnya sekitar 144.672.000, dan fasad bonusnya Yuni 25 PV kali 11.810 sebesar 295.250 rupiah. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke komisi Yuni level, semoga jelas ya. Berlaku 3 bulan dengan kondisi enroller level 1 boleh 0 PV, enroller level 2 minimal 50 PV. Idealnya tentu ada di 100 PV kalau kita mau dapat bonus dan komisi yang lengkap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku anggap udah ngerti semua. Kita masuk berikutnya adalah komisi Unilevel. Unilevel adalah persentase komisi yang dihasilkan untuk setiap level yang ada di organisasi kita. Ya, siapa yang bisa dapat kalau kita punya order pribadi 100 PV? Ya, dari komisi Unilevel volume downline di bulan itu. Dan kemudian aku dapatnya berapa level kedalaman ya? Tergantung di bulan itu kita peringkatnya apa. Oke, semakin tinggi peringkatnya, semakin dalam kedalaman Unilevel yang kita bisa dapatkan. Kita lihat contohnya. Komisi Unilevel ini ada 5 level. Ya, ini ada 5 level. Dengan bagian ini aku mau kasih tahu teman-teman bahwa di level 1 itu komisi Unilevelnya 8%, level 2 5%, level 3, 4, dan 5 itu sebesar 4%. Maksimal hingga level 5 untuk komisi Unilever. Ya, dan di dunia nyata kan ini terjadi ya, di dunia nyata terjadi eh, bisa berbeda-beda, bisa berbeda-beda jumlah PV di setiap level. Ya kan, ada yang levelnya rame PV-nya, ada yang sepi, ya kan. Di dunia nyata ini terjadi kayak begini. Oke, kemudian aku mau kasih tahu lagi. Kalau kedalaman Unilevel itu tergantung peringkat. Jadi, kenapa sebaiknya band partner baru walaupun dia baru bergabung, terus dia mengenroll, dan dia punya level 1 dan level 2 bahkan mungkin lebih dari 2 ya kan? Upayakan kalau dia punya level yang ada PV-nya, dia harus minimal 100 PV supaya bisa sapu bersih komisinya. Nah, untuk star, dia bisa dapat sampai 3 level. Ya kan? Jadi baru bergabung aja tuh dia bisa dapat 2 level untuk komisi unit levelnya. Senior star sampai 4 level, mulai dari eksekutif sampai RCD itu di 5 level. Ya, komisi unit level ini sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya sampai level kelima. Oke, kemudian kompresi. Jadi
Untuk perhitungan komisi unilevel, yang namanya level itu minimal 100 PV. Kalau ordernya di bawah 100 PV, maka sistem nanti akan menghitung komisi unilevel dengan kompresi. Ya, ini ada Anda 100 PV. 50 bukan level, 75 bukan level. Ketemu nih di level 3 yang minimal 100, maka ini kan dikompres menjadi satu level. Ya, ini jadi level 1, 8% kali level 1. Kemudian, ini lebih dari 100 kan ya. Maka ini level 2. Untuk level 2 itu kan commission levelnya 5%. Nah, level 3 ini juga 100. Maka ini 4% commission levelnya. Nah, kemudian ini ada 77 PV kurang dari 100, maka dia akan dikompres sampai 100 terdekat. 4% dari level 4 ini dan level 5 ada di sini. Ya, karena dia 100 PV. Ada pertanyaan tentang kompresi nggak? Yes, amannya di 100 PV. Betul, kakak ladang oil. Ya, oke, seperti ini. Kemudian, aku mau kasih lihat ini kompresi. Ya, ini Anda dengan ada berapa leg ini? Sambil kita refresh. Ini ada berapa leg organisasinya? Boleh 2-3 respon? 4, thank you. Kemudian kita lihat 4 leg ya. Kita lihat, nah, walaupun dia punya 4 leg, kondisi unilevelnya beda-beda. Karena nggak semua minimal 100 PV. Nah, di leg 1 ini langsung jadi level 1 nih, karena 300 PV. Di leg 2 ini juga level 1. Nah, di leg 3 50, 50, baru ketemu 100 di sini. Maka ini akan dikompres menjadi level 1. Untuk perhitungan ini levelnya, ini totalnya 200 PV kali 8%. Di leg keempat, ya kan, 50 PV baru kemudian 250. Maka ini kemudian dikompres menjadi level 1 dengan 300 PV. Apakah teman-teman paham dikompresi yang bentuknya seperti ini? Ini baru level 1, 8%. Oke, kita lihat. Kemudian level 2-nya lagi. Ini 175 PV. Ya, ini 175 PV, maka ini di level 2 karena lebih dari 100 ya. Nah, kemudian di cabang yang ini 50, 70, 50, di sini baru ada 100. Nah, ini baru dikompres semua nih. Ini dikompres semua menjadi level 2 karena 100-nya baru ada di sini. Nah, ini nanti untuk perhitungan komisi unilevelnya 5% kali 270 PV. Ya, karena ini dikompres semua dianggap satu level. Tadi kan kita udah info bahwa yang dianggap level adalah minimal 100 PV. Kalau kurang dari 100 maka dia bukan level, akan terjadi kompresi untuk perhitungan komisi unilevel. Nah, di leg yang kedua ini kan 100 PV ya. Maka ini adalah level 2 normal, nggak dikompres. Jadi yang terjadi 5% kali 100 PV. Ini nggak ada level 2-nya, leg 3. Di leg 4 ada nih 300 PV. Ini jadi level 2. Kita lanjut. Paham ya? Pastilah paham. Selamat sudah paham. Kemudian kita lihat nih, ini udah nggak ada lagi level 3 karena semua udah terkompres. Kita lihat di leg kedua, ada 100 PV masing-masing, ini jadi level 3, ya, maka dia 4%. Nah, ini juga udah nggak ada level lagi. Di leg 4 ada nih level ketiga berikutnya, 200 PV. Jadi nggak ada kompresi ya di level 3-nya. Karena semua memenuhi syarat sebagai level minimal 100 PV. Nah, ini level 4. Ya kan? Level 4 ini yang hijau, ini normal, ya ini kompresi karena 75 PV ketemu 100 dikompres menjadi level 4. Jadi segitu menyenangkannya perhitungan komisi ini level ini. Mungkin ketika dikompresi kita dapat sampai level 17 mungkin kalau kita punya 20 level, ya kan? Karena ada yang nggak genap 100. Jadi dikompres. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oke, kita pindah. Kalau sudah paham, kita pindah ke topik berikutnya, rank achievement bonus. Ini bonus apa? Bonus naik peringkat. Dapatnya kapan?
setiap kali peringkat baru tercapai. Berapa kali? 3 kali. Kalau aku lengkap eh, peringkat bisa bisa dapat double nggak? Aku star, terus langsung jadi eksekutif, gitu kan? Apakah aku dapat RAB senior star dan eksekutif? Enggak, karena nggak bisa ditumpuk. Terus aku nggak berturut-turut nih. Eh, aku up rank senior star bulan pertama. Aku dapat RAB senior star bulan pertama. Bulan depannya aku down rank lagi star. Nah, bulan ketiganya aku kembali start untuk yang kedua kalinya, tapi di bulan ketiga. Jadi aku capai senior startnya itu nggak berturut-turut. Apakah aku tetap dapat RAB? Boleh. Nggak harus berturut-turut dan nggak ada batasan waktu. RAB ini nggak ada expirednya. Misalnya, jadi startnya di tahun 2024 Desember, kemudian capai senior startnya baru di Desember 2025, pertama kali capai senior star, tetap akan bisa dapat RAB senior star bulan pertama. Boleh nggak berturut-turut dan nggak ada batasan waktunya, nggak ada expirednya. Jumlahnya berapa? Oke, kita lihat. Nah, untuk senior star, ya, maupun eksekutif dan silver, itu bisa dapat 3 bulan maksimal, 3 bulan, nggak harus berturut-turut, berarti maksimal 3 kali, ya, setiap kali mencapai kembali peringkat yang kita belum pernah dapat RAB-nya. Oke, senior star itu dapatnya 100 USD, eksekutif 150, silver 200. Ya, tapi aku bukan brand partner baru. Kalau brand partner baru kan gampang ngitung RAB-nya. Gampang, Kak. Tinggal dilihat. Per Maret 2025, apa sih peringkat tertinggimu? Ya, maksimal sampai Maret 2025, apa sih peringkat tertinggi yang pernah kamu capai? Kalau kita mundurin ke belakang. Oh, aku pernah paling tinggi itu jadi star di Oktober 2024. Itu yang paling tinggi. Aku belum pernah jadi senior star. Eh, di September ini jadi senior star dong. Maka dia akan dapat RAB senior star. Oke, jadi member lama pun, member existing pun bisa dapat senior star. Tergantung dia peringkat tertingginya sebelum Maret 2025 itu apa sih peringkat tertinggi yang pernah dia capai. Ya, sekarang aku mau tanya teman-teman, boleh tolong direspon. Peringkat tertinggi aku di November 2023 adalah senior star. November 2023 peringkat tertinggi aku senior star. Oke, setelah itu aku antara star sama distributor. Di September ini aku jadi senior star. Bisa dapat RAB nggak? Boleh dapat 2 3 respon? Yo, seru nih. Ada pendapat yang sama atau berbeda? Oke, harus eksekutif kata kakak Putri. eh Kata Kak Nova kan dapat senior star kedua. Nah, nggak dapat kata kakak Liliana. Oke, aku bikin lebih firm ya. Jadi peringkat tertinggi itu maksudnya adalah apa sih peringkat tertinggi? Tadi kan dia senior star ya, senior star tertinggi ya. Jadi mau itu pertama kali, mau itu yang ketiga kali, tapi highest ranknya adalah senior star. Maka untuk RAB yang dia bisa dapatkan, dia harus capai eksekutif. Oke? Semoga udah paham ya. Aku kasih satu contoh lagi. Aku kasih satu contoh lagi. Aku di November 2003 capai eksekutif. November 2023 tuh capai eksekutif. Terus up and down, nggak pernah lagi eksekutif. Di September ini aku eksekutif lagi. Aku bisa dapat RAB eksekutif nggak? Nggak dapet.
nggak dapet. Tapi aku di November 2023 tuh baru sekali eksekutifnya. Kak Putri. Oh, oke. Nggak dapat semangat ya. Harus silver dulu akunnya ya. Terima kasih loh sarannya. Kata kata Karuri kan new achievement. Oke, baik. Aku paham, Kak, sekarang. Terima kasih atas kejujuran insight-nya. Ya, ya, walaupun aku itu pertama kali jadi eksekutif, ya di November 2023, sejak itu nggak pernah eksekutif-eksekutif lagi, mohon maaf lahir dan batin untuk dapat RAB aku harus capainya silver. Terima kasih infonya. New achievement, itu kata kuncinya ya. Thank you. Nah, kemudian ada update terkait dengan placement program. Aku mau tanya dong, teman-teman pernah nggak ngerasa nggak perasaan cuma ngenroll dua, tapi kok dilihat di report new enrollment aku dapatnya tiga. Oh, oke, aku mundur lagi ya. Kak Nova ada pertanyaan. Itu kalau second time dapatnya pas gimana? Oke, jadi uh, November 2023 peringkat tertinggi aku senior star. Di September aku eksekutif pertama kali. Aku dapat nggak RAB eksekutif? Di September ini aku eksekutif pertama kali. Guys, aku dapat nggak RAB eksekutif? Bulan satu. Dapat. Oke, kemudian di Oktober aku down rank lagi senior star. Di November aku jadi eksekutif lagi. Aku dapat nggak RAB eksekutif bulan kedua? Dapat. Terus aku down rank lagi senior star. Senior star terus sampai Februari 2025. Oke, senior star sampai Februari 2026. Februari 2026 aku senior star terus. Di Maret 2026 aku baru eksekutif lagi untuk yang ketiga kalinya. Aku bisa dapat RAB nggak? Bulan ketiga eksekutif. Dapet. Nah, Kak Nova udah paham ya. Sekarang, eh, aku eksekutif di bulan September, eksekutif lagi di bulan Oktober, eksekutif lagi di bulan November, September, Oktober, November, aku eksekutif terus. Ya, aku dapat RAB bulan 1, 2, 3 nggak? Dapat, Kak Nova. Kan aku berturut-turut, ya. September, Oktober, November, aku eksekutif terus. Aku dapet tuh. Terus di bulan Desember aku eksekutif lagi masih masih bisa dapat RAB nggak bulan keempat? Nggak ya. Kenapa sih nggak dapat Kak Ruri? Kak Puri, kenapa nggak dapat? Kan aku eksekutif lagi. Oh, cuma 3 kali. Oke, thank you. Aku diomelin rame-rame. Oke, baik. Thank you, guys. Ya, kita pindah ke sini ya. Aku mau tanya dulu, pernah nggak teman-teman ngalamin? Kayaknya ngenrolnya cuma dua deh, tapi kok kayaknya ada partner barunya 3 orang ya di bulan ini. Kak Ruri pernah? Kak Lidiana pernah? Aku mau tahu yang pernah-pernah boleh ketik di kolom chat. Kayaknya enrollnya cuma 5 deh. Tapi kok ada 7 ya? Aku enrollnya kayaknya cuma satu deh. Kok ada 2 ya? Gitu. Pernahkah kau merasa? Pernah? Pernah? Oh, pernah baru nyadar Kak Putri. Hmm, ada yang sering baik. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan yang sering ini. Kak Dawinta juga pernah, iya teman-teman ya Alhamdulillah, wa syukurillah itu beruntung karena mendapat atau ketiban yang namanya replacement program. Placement program. Dikasih, ya kan, durian runtuh kata Kak Lidiana. Kok bisa ya oleh yang living aku dihibahkan seorang member yang tidak berinduk, tidak bertuan, ya. Itu yang namanya placement program. Kok bisa aku yang dapat? Lihat ini. Benar nggak teman-teman kayak begini ya? Kita cek. Pertama, biasanya itu di kota yang sama. Bebek hanyut. Oke, aku tadi menghindari istilah itu, tapi kalau udah di up ya udah ya. Bebek hanyut, iya. Mungkin kita ada di kota yang sama. Mungkin di kecamatan yang sama. Ya kan? Mungkin satu komplek, mungkin aja gitu.
ya kan? Kalau udah satu komplek udah pasti satu provinsi dan satu negara, ya kan? Jadi kita dapat placement program. Ada banyak orang di luar sana yang saking introvertnya, ya kan, yang gagap ketika berkomunikasi, yang malas berinteraksi, ya kan, dengan makhluk hidup sama manusia, itu dia memilih untuk mengenroll dirinya sendiri melalui website yang living, terus kolom nomor ID enrollernya dia biarin kosong. Ya kan, ada banyak orang yang memilih dengan cara seperti itu karena mungkin nggak tahu mau menghubungi siapa ya buat di enroll di yang living, ya kan? Nah, oleh sistem di yang living kemudian dicari deh tuh siapa sih nih orang yang jaraknya terdekat, brand partner eksis yang jaraknya terdekat sama dia. Oke, kemudian tadi yang ngaku-ngaku banyak, yang pasti tidak akan lebih dari 10 orang dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Ya, nggak akan lebih dari 10 orang dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Kalau udah dapat 10 nih, akan dicarikan yang lainnya. Mungkin beda kecamatan, ya kan? Awalnya beda kelurahan, nggak ada nih. Oh, yang beda kecamatan, tapi masih satu kota madya misalnya. Oh, masih nggak ada juga nih. Dicari lagi yang terdekat satu provinsi, gitu. Ya, karena dibatasin oleh sistem nggak lebih dari 10 orang dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Kemudian, teman-teman ingat nggak apa sih peringkatnya? Kalau yang belum pernah, kemungkinan belum pernah achieve eksekutif. Ya, karena yang berhak mendapatkan placement program ini, itu dia minimal peringkatnya eksekutif sampai platinum. Oke, nanti kalau tiba-tiba, gue nggak ngenrol orang ini kok dia ada di tim gue ya. Gitu, kemungkinan besar dia placement program. Lalu, apalagi kriterianya? Kemungkinan teman-teman aktif dan rutin melakukan essential reward. So, warga yang living Indonesia, jika teman-teman selama ini pernah ya mendapatkan hibahan member baru, brand partner baru dari placement program, maka teman-teman masuk kriteria ini. Oke, dekat tapi nggak IR nggak akan dapat placement program. Jadi tetap istiqomah ya, yang udah IR. Ya, kemudian aku mau kasih tahu lagi eh, bahwa ini hanya bisa terjadi ketika kita memenuhi kemungkinan ini dan kalau ini yang terjadi, maka aku satu slide-nya kok hilang ya? Oh, ada di bawah, kebalik. Semua sponsor, coba cek emailnya ya. Semua sponsor coba cek emailnya. Ketika kita dapat hibahan dari placement program, itu kita akan terima email, Hai, selamat, kamu mendapat member baru yang bukan kamu yang enroll, tapi oleh sistem diberikan kepada kamu. Ya, kemudian ah PV belanja si brand partner baru dari placement program ini akan ditambahkan menjadi OGV kita, ya. Untuk peringkat kan ada syarat OGV tuh. Kalau dia belanja 100 PV, maka 100 PV-nya akan menjadi bagian dari OGV kita. Namun tidak mendapatkan fast start bonus, ya, start living bonus, dan uni level. Hanya dihitung sebagai bagian dari OGV. Tapi kalau kemudian kita berkomunikasi dengan dia atau saking beruntungnya kita nih ya, ada kan orang-orang yang dianugerahi keberuntungan sedemikian rupa ya. Di bulan kedua dia belanja lagi, di bulan ketiga dia belanja lagi. Kita belum sempat komunikasi tapi dia belanja di bulan kedua dan bulan ketiga, baru kita bisa dapat fast start bonusnya dan uni levelnya. Start living bonus sudah pasti nggak dapat karena hanya terjadi di bulan pertama seorang member baru bergabung dengan enrollment normal, bukan placement. Oke, kemudian ah tadi aku udah senggol bahwa komisi nggak berlaku untuk order pertama, ya kan? Baru komisi akan dihitung untuk order kedua, ketiga, dan seterusnya, seperti enrollment biasa. Aku mau kasih tahu, bagi teman-teman yang pernah beruntung mendapatkan placement program dari Yang Living, ya, mereka-mereka yang bergabung dengan kita dari placement program, 22%-nya karena mereka sangat mandiri, mereka minim interaksi tapi mungkin produk knowledge-nya udah cukup banyak ya. 22% dari mereka-mereka itu akan melakukan repeat order loh. Jadi eh, boleh diobservasi, boleh dilihat, boleh disapa, ya kan? Untuk kemudian eh, bisa menjalin
hubungan dan komunikasi yang menyenangkan sehingga dia dapat pengalaman komunitas yang juga menyenangkan. 22% dari mereka-mereka ini tuh akan melakukan repeat order. 1% berpotensi menjadi enroller kecil ya kan? Jadi biasanya mereka ini akan menjadi konsumen setia justru. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka tahu bahwa untuk dapat best price, ya kan, produk yang orisinal itu harus bergabung sebagai member, sementara mereka mungkin sangat minimalis interaksinya, atau nggak tahu mau join nama siapa ya, gitu kan? Maka mereka enroll dirinya sendiri melalui website. Begitu. Jadi eh, bagi mereka-mereka dan teman-teman yang dapat placement program, ada baiknya orangnya dihubungi, mungkin light komunikasi dulu biar orangnya nggak overwhelmed, ya, nggak kewalahan mendapatkan komunikasi yang super intensif dari kita. Maksud kita baik, tapi mungkin penerimaannya belum tentu seperti itu. Jadi pintar-pintar ya, pintar-pintar untuk tarik ulur berkomunikasi dengan mereka-mereka yang datangnya dari placement program ini. Oke, nah kalau kita ngomong komisi, ya kan, maka kalau kakak-kakak mau jadi eksekutif dan silver dan yang lebih tinggi, mau dapat GLB itu kan ada syarat melakukan satu enrollment atau satu reaktivasi minimal 100 PV, ya. Maka jika placement program yang muncul menjadi satu-satunya enrollment kita di bulan itu, maka kita harus tetap melakukan enrollment yang kita lakukan. Karena untuk placement program tidak berlaku untuk persyaratan GLB. Ya guys ya, ada pertanyaan? Ini adalah terakhir saya untuk placement program. Yang ada, slide-nya saya close. Apakah ada pertanyaan? Ini diam ini ada dua kemungkinan. Benefitnya harus jadi member dan di bawahnya ada order, jadi upline-nya mendapatkan komisi dengan 100 PV. Aman semua, gampangnya begitu. Yes, placement program itu random. Oh. Berdasarkan alamat. Yes, biasanya begitu. Dan biasanya kita harus minimal eksekutif dan kitanya harus IR rutin kan. Dari Kakak Lucy, ah, harus jadi member dan di bawahnya ada order. Yes. Kita bisa placing ya, jadiin dia sponsor. Ada banyak situasi dan kemungkinan yang kita bisa lakukan. Kak, kamu bulan ini jadi star loh. Aku enroll 4, aku taruh di bawah kamu, misal. Gitu kan. Jadi kamu dapet tuh komisi unilevel dan sebagainya. Terima kasih ya udah bergabung bersama komunitas aku. Hmm, Kalau berkenan, kita tetap kontak ya. Aku juga punya WhatsApp group atau butuh informasi terkait produk, terkait bisnis, jangan malu-malu untuk kontak aku ya. Sesuatu seperti itu. Komunikasi yang casual dan tetap membuat yang bersangkutan nyaman bersama tim kita. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Fasa bonus clear, komisi unilevel clear, kompresi clear, syarat peringkat sampai eksekutif clear. Dari Kak Ruri, adakah slide yang menjelaskan rank tertentu dapat unilevelnya cuma sampai level berapa? Tadi ada mestinya. Kita buka lagi aja. Hmm, ada di sini, Kak. Nah, boleh tolong di-capture bagi yang membutuhkan. Jadi ini kan 101 ya, kita bahasnya sampai eksekutif. Unilevelnya itu buat member baru atau yang nggak ada peringkatnya atau distributor atau asosiat, kita nyebutnya itu 2 level, start 3 level, senior star 4, eksekutif sampai Royal Crown Diamond itu maksimal hingga 5 level. Ada yang tahu nggak kenapa eh, di cap sampai 5 level maksimal untuk Unilevel? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini aku mau kasih tahu ya, Dewan Syariah Nasional impress sama komisi level kita ini karena secara hakiki
Jarang banget kita udah kenal seseorang yang ada di level 17, level 18, atau kalaupun dia ada di level 17, 18, kita itu jarang yang merupakan uh, hasil enrollannya kita. Atau jarang sekali kita berkomunikasi secara intens dengan seseorang yang jauh levelnya di sana. Jadi dari sisi kehalalan sistem, ya ini masuk akal. Ini membuat Dewan Syariah Nasional angkat jempol buat kita. Ini masuk akal karena pastilah yang di level 17 dan 19 itu seseorang yang di level 7 atau 8 atau 9 tuh yang berkomunikasi, yang mengenrol, yang mengedukasi. Dan ini masuk akal. Ini level kita ini. Oke guys, bangga nggak sih jadi bagian dari yang Living Indonesia? Baiklah, jika udah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya. Pelan-pelan tapi pasti ya, agak agak panjang walaupun materinya sebenarnya dikit aja. Semoga teman-teman semakin paham, semoga teman-teman semakin clear mau ngapain, mau disampaikan apa kepada timnya. Yang pasti, jangan lupa di setiap Selasa dan Kamis yang Living Indonesia selalu berupaya memberikan persembahan edukasi yang terbaik melalui Kakalisa bersama timnya. Oke, yang Living Indonesia, thank you Kak Putri ya. Semoga habis ini nanti semakin banyak ya eksekutif baru di timnya teman-teman. Oke, terima kasih kalau sudah sangat paham. No worries kalau ada yang masih kurang paham boleh reach tim sesnya masing-masing untuk penjelasan yang lebih detail. Oke, semoga produk suplementasinya semakin lengkap. Oke, nanti kita senggol teman-teman di marketing. Ya, amin, 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 amin. Aku juga cinta dengan produk-produk suplemennya yang Living. Oke, baik. Tiba waktunya kita berpisah yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya dengan siapapun itu yang menjadi hostnya. Tentunya dengan intensi hanya ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye-bye.